Dan Allah menyatakan, aku juga yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Lalu diikatlah pernyataan itu dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Apakah itu betul? Betul. Tetapi ada yang lebih tajam lagi, energinya lebih dahsyat lagi. La ilaha illallah, arti yang sebenarnya adalah yang mana yang bukan Allah. Karena yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Yang mana yang bukan dia? Karena semuanya adalah dia. Karena ketika kalimat la ilaha illallah dibawa ke dalam kehidupan, itu akan menjadi juru selamat kehidupan kita. Saat kita memberi, kalau kita tidak sadar dengan kalimat itu, maka kita merasa seakan-akan kita telah berjasa melakukan sebuah pemberian. Lalu kalau kita memberi, berarti ada yang diberi. Dan kita sering merengek-rengek agar yang diberi memberikan rasa hormat yang dalam kepada kita, karena kita merasa kalau kita sudah memberi. Padahal sesungguhnya yang memberi adalah dia, yang diberi juga adalah dia. Tidak ada bahkan pemberian itu. Saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap pemberian yang kita lakukan pada siapapun, tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajarkan bagaimana cara kita berterima kasih, terutama pada orang-orang yang bersedia untuk menerima pemberian kita. Kalau tidak ada mereka, tidak ada pemberian. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada orang antri, pada saat kita membagikan sembako, jangan suruh mereka yang antri berterima kasih kepada kita yang memberi. Berterima kasihlah kita kepada mereka, karena kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sebanyak apapun harta kita kalau tidak ada mereka yang bisa menerima kebaikan kita. Karena selama ini semuanya serba terbalik, karena keterbalikan pola pikir kita sendiri. Karena memang kita diajarkan untuk berpikir terbalik semacam itu oleh lingkungan di mana kita tinggal. Karena kita hidup di dunia di mana orang-orang yang berkesadaran semakin hari semakin sirna, dan orang-orang yang tidak berkesadaran jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu suhu bumi terus meningkat, karena suhu emosi setiap orang pun tidak terkendali. Jiwa-jiwa yang kotor, pikiran-pikiran yang tercela sedemikian merajalela berkembang di semesta ini.